Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smega, jumpa lagi bersama saya Jasmine Kiki Panganti di podcast Si Eno, podcast persembahan dari SMK Negeri 3 Batu. Untuk mengisi Ramadan kali ini, podcast Si Eno akan berbagi cerita, informasi, dan inspirasi menarik seputar Ramadan agar Ramadan Sobat Smega di rumah jadi lebih bermakna. Di tiap episodenya, kita akan menemani waktu berpuasa kalian selama 7 menit dengan tema yang relate dan bermanfaat tentunya. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan zakat fitrah? Untuk itu, mari kita bahas bersama Bu Nadifa selaku Guru Agama Islam di SMK Negeri 3 Batu. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi nih Bu di podcast Si Eno. Nah, di episode kali ini sedikit berbeda Bu. Kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Seperti yang saya ketahui, zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, terutama menjelang Ramadan ini Bu. Nah, tapi saya penasaran Bu, apa sih kira-kira zakat fitrah dan mengapa ia menjadi kewajiban bagi umat muslim? Baik. Jadi zakat fitrah itu berarti bersih, menyucikan diri begitu ya. Sehingga kalau kita ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 110, kemudian 43, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya secara vertikal kita berhubungan dengan Allah, secara horizontal berhubungan dengan sesama manusia. Sehingga dengan dua-duanya ini ketika kita bisa melaksanakan dengan baik, maka insya Allah antara hubungan kita dengan Allah, penyucian jiwa kita dengan puasa Ramadan, kemudian kita tunaikan dengan zakat fitrah, insya Allah dua-duanya akan jadi balance gitu. Seperti itu ya Bu. Nah, mungkin setelah kita ketahui arti dari zakat fitrah dan mungkin alasan mengapa ia menjadi kewajiban, apakah ada ketentuan khusus untuk pembayaran zakat tersebut Bu? Iya, jadi ada ketentuan di antara zakat fitrah itu, ketentuannya bagaimana bahwa zakat fitrah itu dibayarkan ketika bulan Ramadan sebelum melaksanakan Idul Fitri. Nah, ketentuan lain dari itu, zakat fitrah itu diutamakan berupa bahan makanan pokok itu utamanya bahan makanan pokok, sehingga ada dua ketentuan di antaranya itu bisa dilaksanakan gitu. Begitu ya Bu. Nah, ketika dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin Bu, apakah zakat fitrah tersebut tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan tersebut? Apakah ada keringanan seperti itu? Ya, kalau ketentuan tetap ketentuan dan itu menjadi rukunnya, syarat rukunnya ya. Sunnahnya itu pakai bahan makanan pokok, tapi kemudian ada diperingan dan dipermudah dalam artian itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang di zaman sekarang yang begitu teknologinya modern. Tetapi misalkan seperti ada dilaksanakan dengan menggunakan platform tertentu, kayak begitu, pembayarannya melalui digital seperti melalui itu ya digital kayak begitu boleh, asalkan ada panitia yang melaksanakan, jadi ada amil zakatnya. Seperti itu. Dan itu amanah gitu. Sehingga setelah nanti dilaksanakan, ditunaikan itu bisa kemudian amil zakatnya ini melaksanakan tugasnya sebagai amil, sebagai panitia zakat untuk mendistribusikan kepada yang berhak menerima zakat. Begitu ya Bu. Berarti kita tuh boleh mengganti atau kita boleh melalui mungkin misalnya uang digital seperti itu. Tapi dengan ketentuan kita harus melewati ada amil seperti itu yang bisa menyampaikan kepada penerima zakat seperti itu ya Bu. Nah, saya penasaran Bu. Mungkin Sobat Smega di rumah juga penasaran, apakah ada ketentuan khusus untuk penerima zakat tersebut Bu? Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu. Diantaranya adalah ada fakir, ada miskin, ada orang-orang miskin, kemudian ada orang amil zakatnya, ada mu'alaf, ada ghorimin, orang yang punya hutang, kemudian ada fisabilillah, ada ibnu sabil gitu, orang yang dalam perjalanan. Seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan bagi mereka yang berhak menerima zakat seperti itu ya Bu. Nah, saya juga mungkin ingin tahu Bu, apakah ketika misalnya saya atau Sobat Smega yang ada di rumah ini sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang sakit, kemudian
ada halangan untuk membayarkan zakat tersebut, apakah zakat tersebut tetap wajib dibayarkan untuk kita yang sedang dalam perjalanan, Bu? Iya. Zakat fitrah tetap akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi ketika orang sakit ini bisa diwakilkan kepada keluarganya atau kepada siapa yang asalkan itu tetap dalam koridor di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi misalkan kita masuki bulan awal bulan Ramadan, kemudian kita ada rencana untuk dalam perjalanan, misalnya mau pergi kemana, maka di situ bisa dilaksanakan di dalam perjalanan itu lewat salah satu keringanannya lewat digital itu tadi, atau dititipkan, tetap punya kewajiban asalkan tidak melampaui batas pas waktu sholat id itu dibiarkannya. Iya, batas akhirnya tidak boleh sampai melewati batas akhir tersebut. Betul. Ya, Bu. Berarti ketika kita sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang sakit atau terhalang atau ada halangan seperti itu ya Bu, kita tetap wajib membayarkan zakat tersebut. Tetapi ada beberapa keringanan seperti itu. Betul. Nah, dari Bu Iva sendiri, apakah ada pesan atau mungkin saran untuk Sobat Smega yang ada di rumah, Bu? Iya. Baiklah, karena bulan Ramadan itu adalah momen 1 tahun sekali dan hanya ada 1 tahun sekali, maka pergunakanlah pada saat itu untuk membayar zakat fitrah, karena di bulan Ramadan kita sudah mensucikan jiwa kita dengan melaksanakan puasa Ramadan ya, sehingga harta kita kemudian kita sucikan dengan membayar zakat fitrah, begitu. Begitu ya. Jangan lupa apa itu, bahwa semakin kita bisa bersosialisasi dengan teman, dengan saudara kita sesama muslim, maka dengan begitu hubungan kita secara horizontal akan lebih indah, begitu ya Bu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Iva atas ilmunya yang diberikan kepada saya dan Sobat Smega yang ada di rumah. Nah, jadi Sobat Smega, dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim untuk membersihkan diri dan harta, serta membantu sesama, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Nah, jadi Sobat Smega, itu tadi pembahasan kita tentang zakat fitrah kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus berbagi ya. Saya Jasmine Kiki Panganti, selaku host, dan Bu Iva. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.